itu sangat mencintai saya. Saya nggak butuh restu dari tante, apalagi dari laki-laki bejat yang namanya Tony. Ternyata kisah cintanya si Nando sama si Isyana ini nggak mulus-mulus banget ya, seperti yang kita harapkan. Walaupun Nando ini bisa keluar dengan bantuan Kelvin, tapi tetap saja di sini si Angela tidak bisa tinggal diam dan terus berusaha untuk memisahkan Nando dari Isyana. Angela tidak terima kalau Nando dan Isyana akan menikah, sehingga waktu Nando dan Isyana ini berada dalam satu rumah, langsung saja si Angela memanggil warga hingga membuat keduanya digerebek dan berusaha mau diarak oleh warga. Tapi di situ pada akhirnya Nando ini justru menantang para warga untuk menikahkan mereka saat itu juga. Sayangnya Bu Hera muncul dan kemudian melumpuhkan Nando dan membawa Nando pulang. Bahkan Bu Hera ini sudah mengancam Isyana untuk meninggalkan Nando, tapi Isyana tetap kekeh kalau Nando itu sangat mencintai dia dan tidak mungkin akan meninggalkan Isyana begitu saja. Isyana yakin kalau Nando tidak butuh Bu Hera, apalagi orang bejat seperti Pak Tony untuk merestui hubungan mereka. Di sini tampak para Visible bingung banget ya bagaimana caranya memberitahu Bu Melanie tentang kondisi El, dan benar sekali Bu Melanie kembali mengalami depresi begitu tahu Elvano sudah menyusul saudara kembarnya. Pak Hardy yang melihat Bu Melanie lari-lari ini tampak kesal apa sebenarnya yang dilakukan Elvano sampai membuat masalah lagi, dan ketika ia tahu ternyata Elvano tewas dalam kecelakaan, Mimin kira dia bakal senang. Ternyata si bapak ini masih punya hati juga ya. Dia bisa merasakan kesedihan dan juga perasaan berkecamuk walaupun ia sangat membenci Elvano, tapi bagaimanapun juga Elvano adalah anak kandungnya. Bahkan ketika kejahatannya itu terungkap oleh Bu Melanie ketika dia mau mencelakai Aruna dan semuanya terbongkar, kembali lagi Pak Aryo ini masih berusaha untuk membela dirinya di depan Bu Melanie. Ini menunjukkan sebenarnya belum 100% Pak Aryo ini mau menyingkirkan Bu Melanie dan juga Elvano dari kehidupannya. Apakah habis ini dia bisa berubah? Apalagi kalau sampai Pak Aryo ini tahu Mika adalah anak kandung Bu Kalina, apakah ini benar-benar bisa membuat Pak Aryo sadar bahwa tindakannya selama ini adalah salah? Dan lagi-lagi si Kelvin ini menyekap Mika dalam rumah, niatnya adalah untuk melindungi Mika. Tapi sebenarnya Kelvin ini lagi dilema. Di satu sisi Mika adalah anak dari orang yang paling dia benci, tapi di sisi lain dia juga anaknya Bu Kalina, orang yang sudah menolongnya bangkit dari keterpurukan. Jadi kalau menurut kalian kira-kira Kelvin ini akan lebih condong kemana? Apakah dia akan menuruti balas dendamnya atau dia justru akan membantu Bu Kalina dan Mika menyelesaikan masalahnya? Karena pada hari ini kita bakal ketahui kalau Kelvin akan berusaha mempertemukan Bu Kalina dengan anak kandungnya. Bagaimana ya ekspresi keduanya ketika tahu ternyata mereka berdua adalah ibu dan juga anak, padahal mereka sudah lama berkenalan. Apalagi waktu Pak Ardi ini ditemui oleh si Agnes, Pak Ardi ini sudah mulai khawatir nih, sebentar lagi Mika akan bertemu orang tuanya, dan apakah dengan demikian si Mika ini akan meninggalkannya? Belum lagi ditambah konflik kehadiran mantan pacarnya Alvaro yang kini melihat Elvano dan berpikir itu adalah Alvaro yang sudah berubah. Makin rumit ya jalan ceritanya, tapi makin seru juga sih. Jadi pengen lihat gimana ekspresinya Mika begitu tahu kalau Elvano diselamatkan oleh Babe Ajib dan juga Bang Bu. Wih, keren banget nih, pasti gak sabar banget. Cuman sayangnya di sini mereka berdua masih berusaha menyembunyikan kalau Elvano ini sudah selamat. Nah, mudah-mudahan aja ya kita nggak di-prank terus sama SCTV sehingga bisa cepet-cepetan mempertemukan Mika sama Elvano. Jadi jangan sampai ketinggalan dan kelewatan untuk episode-episode terbarunya karena bakalan makin seru lagi. So, pantengin terus, kita akan kembali ke pembahasan selanjutnya ya. Bye-bye!